Hai rekan-rekan sekalian, apa kabarnya hari ini? Saya doakan Anda senantiasa dalam kondisi sehat. Hari ini saya bekerja di rumah, ini hari ke-15 atau 16, stay at home, karena mengikuti anjuran pemerintah dan supaya kita tidak terpapar oleh virus corona atau COVID-19. Meskipun demikian, saya akan share sesuatu kepada Anda. Kali ini saya mau share mengenai sesuatu yang sangat penting dan banyak sekali ditanyakan oleh peserta training saya, yaitu bagaimana kita bersikap dan menanggapi netizen atau customer yang menyerang atau memprovokasi atau berkata-kata mengenai hal negatif atau menyampaikan komplainnya mengenai perusahaan kita di media sosial. Ini sangat penting buat kita, karena beberapa kali kalau kita membaca tulisan dari netizen, bisa-bisa terpancing emosi. Benar demikian? Saya pun pernah membaca ketika beberapa netizen itu mulai menyampaikan komplainnya di media sosial, admin dari organisasi atau perusahaan atau institusi tersebut justru malah terpancing emosi, dan yang terjadi adalah terjadi perdebatan sengit di media sosial. Jika ini yang terjadi, yang dirugikan adalah perusahaan kita, karena netizen nanti pasti akan rame-rame menyerang perusahaan kita. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, ketika kita membaca media sosial, ada beberapa netizen yang mulai menyerang atau berkata-kata hal yang negatif atau komplain mengenai perusahaan kita, ada hal yang perlu kita lakukan. Beberapa langkah untuk menanggapinya adalah, yang pertama, tentu Anda pelajari terlebih dahulu hal apa yang ingin mereka sampaikan. Setelah itu, yang kedua, kita balas atau tidak. Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya adalah Anda harus membalasnya. Kapan? Secepat dan sesegera mungkin. Balasannya seperti apa? Balasannya seperti ini. Misalnya namanya Ibu Mawar yang menulis akunnya. Terima kasih Ibu Mawar atas informasi atau masukan yang Ibu berikan kepada kami, supaya kami dapat terus memberikan servis yang terbaik. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk informasi detailnya silakan hubungi kami di cantumkan nomor handphone dan berikutnya cantumkan nomor telepon. Lalu setelah itu Anda ikuti dengan Anda membagikan istilahnya itu klarifikasi atau konfirmasi atau bukti-bukti valid dari perusahaan Anda maupun dari pemerintah atau dari pihak terkait. Misalnya surat dari Kemenkes atau surat dari kepolisian yang menyatakan bahwa kejadian tersebut faktanya adalah demikian, seperti itu. Jadi langkah pertama Anda pelajari, lalu langkah yang kedua adalah balas dengan template yang seperti itu, lalu yang ketiga Anda ikuti dengan membalas, memberikan konfirmasi, namun konfirmasinya atau klarifikasi, namun klarifikasinya itu berdasarkan fakta dan data, jadi tidak berdasarkan asumsi. Lalu yang keempat, ketika Anda sudah melakukan hal itu, biasanya netizen akan membalas, ya. Dan kalau netizen sudah membalas, kita balas kembali atau tidak? Kita klarifikasi kembali atau tidak? Nah, itu biasanya pertanyaannya. Klarifikasi atau balasan hanya dilakukan sekali, yang tadi itu. Ketika netizen membalas kembali, Anda tidak perlu melakukan klarifikasi kembali. Sudah cukup sampai di situ dan tidak perlu terlalu berkomposisi, karena ada banyak pekerjaan yang perlu Anda lakukan. Karena saya sering melihat ketika kita balas kembali, yang terjadi adalah perdebatan. Seperti saya sampaikan tadi, ketika terjadi perdebatan, selalu yang dirugikan adalah perusahaan. Jadi seperti itu yang perlu kita lakukan. Anda perlu catat tadi template yang nomor 2, yaitu saya ulang kembali. Terima kasih Ibu Mawar atas masukan yang Ibu berikan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami di cantumkan nomor handphone rumah sakit. Kalau perlu cantumkan PIC yang memegang handphone itu dan nomor telepon rumah sakit. Dan yang perlu kita ingat adalah kita tidak perlu terlalu defensif dan tidak perlu mudah tersinggung menangani netizen, dan tidak perlu menyerang balik atau klarifikasi berlebihan di media sosial, karena ketika netizen emosional, ujung-ujungnya adalah perdebatan. Dan ingat, media sosial itu banyak kelemahannya, yaitu kita tidak bisa bertatap muka. Nah, ini adalah salah satu yang perlu kita hormati. Berikutnya, karena netizen adalah customer kita juga, seperti itu. Jadi bijaklah di dalam bermedia sosial.
Demikian tips dari saya. Satu lagi informasi yang saya berikan, jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai Service Excellence, saya ada menuliskan sekitar 40 lebih artikel mengenai Service Excellence, dan ini berdasarkan kisah-kisah nyata. Ini ada di Gramedia atau bisa menghubungi lewat saya. Nanti ada nomor handphonenya setelah video ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya doakan Anda semuanya sehat dan panjang umur. Sampai bertemu kembali dengan saya, Heri Santoso, di tips selanjutnya. Salam sehat selalu dan salam juara. Selamat melayani.